Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Link kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Link ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha telekomunikasi dengan kabel, habis itu multimedia sama internet. Untuk sumber income-nya berasal dari langganan internetnya, ada Fastnet sama First Media, habis itu sama langganan home kabelnya. Untuk segmen usaha dan marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Link. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Asia Link sebesar 35,55%, First Media sebesar 27,9%, UBS sebesar 6,61%, masyarakat sebesar 26,04%, dan sisanya Treasury sebesar 3,9%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya dari 2014 sampai 2021 cukup konsisten ya mengalami kenaikan dari segi pendapatan, dan secara kuartal pertama mengalami kenaikan pendapatan sebesar 14,7%. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 10%. Terus dari segi net profitnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 25,9% untuk kuartal pertama. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,8%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 16,7%. Untuk dari segi utang juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 32,9%. Untuk dari segi modal juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,6%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya, dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 net profit marginnya sekitar 22,64%. Kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata NPM untuk saham Link ini selalu di atas 20%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 343 dan membuat pernya menjadi 12,64. Yang di sini padahal dari kenaikan EPS, tetapi dari segi harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu yang membuat dari segi pernya mengalami kenaikan lumayan signifikan ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya, book value sekarang di 1690, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,57 kali. Jadi ini PBV-nya mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,86 kali, yang dimana ini masih di bawah 1 ya, dan selama 5 tahun terakhir juga konsisten untuk saham Link ini untuk dari segi DR selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 20,33%, jadi ini juga sangat bagus di atas 9% yang saya anut, dan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya juga memang konsisten di atas 15% ya teman-teman untuk dari segi ROE-nya. Terus untuk dari segi ROA di 10,95%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4340, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value untuk saham Link ini sekitar 3.800. Jadi masih memiliki margin of safety minus 12%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Link ini cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Link ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental walaupun sangat bagus, tetapi secara valuasi sudah overvalue. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada buat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.